Pesawat luar angkasa Voyager 1 NASA baru-baru ini menjalin kembali komunikasi dengan bumi menggunakan pemancar radio cadangan yang tidak aktif sejak tahun 1811. Tepat sekali, di pesawat luar angkasa ini, objek buatan manusia yang paling jauh dari bumi menggunakan pemancar tua untuk menghubungi rumah setelah puluhan tahun keheningan dari sistem cadangan ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah Voyager 1, menjelajahi signifikansi dari sambungan tak terduga ini, serta mengungkap pelajaran penting yang ditawarkan oleh peristiwa ini untuk eksplorasi luar angkasa di masa depan. Pada bulan Oktober 2024, Voyager 1 menghadapi tantangan komunikasi yang menguji ketahanannya. Pada 16 Oktober, para insinyur NASA mengirimkan perintah untuk mengaktifkan salah satu pemanasnya, sebuah langkah rutin untuk menjaga agar instrumen tertentu tetap hangat. Namun perintah ini memicu sistem perlindungan kesalahan Voyager 1, sebuah protokol otomatis yang dirancang untuk melindungi pesawat luar angkasa dari kemungkinan kerusakan. Sistem segera mematikan pemancar radio X-band utamanya, yang telah menjadi penghubung utama Voyager dengan bumi selama beberapa dekade. Dengan memancarkan X-band yang tidak aktif, sistem perlindungan kesalahan Voyager mengambil tindakan. Ini secara otonom dialihkan ke pemancar S-band sekunder, yang tetap tidak aktif sejak tahun 1981. Pemancar ini beroperasi pada frekuensi yang lebih rendah dan memancarkan sinyal yang lebih lemah dibandingkan dengan X-band, yang menghadirkan tantangan mengingat jaraknya lebih dari 15 miliar mil dari bumi. Meskipun dalam kondisi ideal, sinyal dari Voyager membutuhkan hampir 23 jam untuk mencapai bumi, menimbulkan penundaan yang signifikan untuk setiap perintah dan respon. Anda menelusuri data hingga Oktober 2023. Menanggapi hal tersebut, Jaringan Luar Angkasa NASA atau DSN beradaptasi dengan cepat. DSN, jaringan antena radio canggih di seluruh dunia yang digunakan untuk komunikasi dengan pesawat ruang angkasa jarak jauh, telah dikalibrasi untuk membedakan sinyal S-band yang lemah dari Voyager 1. Voyager dengan cermat mengkalibrasi penerima DSN, sangat menyadari bahwa transmisi perintah tambahan dapat memicu respons perlindungan kesalahan tambahan. Setelah melalui hari-hari penyesuaian yang teliti, mereka berhasil memulihkan kembali kontak pada tanggal 24 Oktober, memulihkan kemampuan Voyager 1 untuk melanjutkan misi ilmiahnya di ruang antar bintang. Perjalanan pesawat luar angkasa ini dimulai pada tanggal 5 September 1977 dengan misi untuk mengeksplorasi planet-planet luar, sebuah pencapaian yang belum pernah dilakukan oleh pesawat luar angkasa sebelumnya. Awalnya bertujuan untuk mempelajari Jupiter dan Saturnus, ia melampaui segala harapan, memfasilitasi pengumpulan data dan gambar yang revolusioner yang mengubah pemahaman kita tentang sistem tata surya. Pada bulan Maret 1979, ia melakukan pendekatan terdekat ke Jupiter. Gambar pesawat ruang angkasa menampilkan badai yang berputar, atmosfer kompleks, dan cincin samar dari gas raksasa tersebut, menandai pemandangan terperinci pertama umat manusia terhadap Jupiter. Namun, penemuan-penemuan tersebut tidak berhenti di situ. Ini mendokumentasikan aktivitas vulkanik di Io, salah satu bulan Jupiter, sebuah penemuan yang menandai pengamatan pertama gunung berapi aktif di luar bumi. Penemuan yang tak terduga ini menunjukkan bahwa bulan-bulan di sistem tata surya, kita dapat bersifat geologis dinamis dan mengubah pemahaman para ilmuwan tentang aktivitas vulkanik. Setelah misi ke Jupiter, Voyager 1 melanjutkan perjalanannya ke Saturnus, mencapai kedekatan terdekatnya pada bulan November 1980. Kendaraan antariksa tersebut menangkap rincian luar biasa dari cincin Saturnus dan bulan-bulan yang baru ditemukan, mengungkapkan cincin baru yang samar, yaitu G-ring, dan membantu para ilmuwan mempelajari struktur dari cincin Saturnus, serta kekuatan gravitasi yang membentuknya. Namun, perjalanan Voyager 1 tidak berakhir di Saturnus. Setelah menyelesaikan misinya di planet-planet, ia melanjutkan perjalanan yang pada akhirnya akan melampaui sistem tata surya. Pada bulan Agustus 2012, ia melintasi Heliopause, batas di mana pengaruh matahari berakhir, menjadi objek buatan manusia pertama yang mencapai ruang antar bintang.
Pencapaian ini merupakan salah satu pencapaian paling luar biasa umat manusia, mendorong batasan penjelajahan kita ke dalam kosmos. Aktivasi pemancar cadangan Voyager 1 memberikan beberapa pelajaran dan wawasan penting untuk misi luar angkasa di masa depan. Pertama, hal ini menekankan pentingnya sistem redundan dan mekanisme perlindungan kesalahan dalam desain pesawat luar angkasa. Kemampuannya untuk beralih ke memancarkan cadangan setelah lebih dari 4 dekade menunjukkan nilai dari redundansi semacam itu, terutama untuk misi ruang angkasa yang jauh melampaui jangkauan manusia. Manajemen daya sangat penting untuk misi dengan durasi yang panjang. Dengan pasokan daya Voyager 1 yang semakin menurun, para pengembang NASA secara rutin menonaktifkan sistem yang tidak esensial, berfokus pada instrumen penting untuk mengumpulkan data. Pendekatan ini menawarkan strategi yang berguna untuk misi mendatang di lingkungan energi rendah, seperti sistem tenaga surya luar atau ruang antar bintang, menekankan pentingnya konservasi daya untuk mempertahankan operasi dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, kondisi ruang angkasa, termasuk radiasi kosmik dan suhu yang ekstrim, dapat merusak peralatan seiring berjalannya waktu. Meskipun demikian, instrumen dan sistem pesawat luar angkasa terus berfungsi dengan baik, menyediakan data yang berharga selama beberapa dekade. Hal ini juga menunjukkan tingkat otonomi yang luar biasa dalam misi luar angkasa. Sejak melewati Saturnus, ia telah beroperasi sebagian besar secara mandiri akibat keterlambatan komunikasi yang cukup lama. Kemampuan untuk mendeteksi masalah dan melakukan penyesuaian tanpa perintah dari bumi sangat penting untuk misi di daerah terpencil di mana kontrol waktu nyata tidak praktis. Lebih dari itu, pengumpulan data secara kontinu dari ruang antar bintang telah memberikan para ilmuwan pengukuran langsung pertama mereka terhadap medium antar bintang, termasuk data mengenai sinar kosmik, medan magnet, dan kepadatan partikel. Akhirnya, misi ini melampaui komunitas ilmiah. Kekuatan dan ketahanan ini telah menginspirasi generasi ilmuwan, insinyur, dan pemimpi, menunjukkan bahwa eksplorasi ruang angkasa bukan hanya tentang pengumpulan data, tetapi juga tentang rasa ingin tahu dan ambisi manusia. Voyager 1 mewakili hasrat manusia untuk melampaui batas yang diketahui, untuk menjelajahi yang tidak dikenal, dan untuk mendorong melewati batasan. Warisan Voyager 1 akan terus menginspirasi generasi mendatang untuk memandang bintang, bertanya, dan memahami misteri di luar tata surya kita. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini ke dalam kisah luar biasa Voyager 1. Kekuatan dan kemampuan beradaptasi dari hal ini mengingatkan kita akan kemungkinan tak terbatas dalam eksplorasi luar angkasa dan semangat penemuan yang tak pernah pudar. Saat kita menampilkan misi-misi yang akan datang, warisan Voyager 1 akan terus menginspirasi dan membimbing kita saat kita menjelajah lebih jauh ke dalam kosmos.